Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kecewa ya dengan gagalnya Anies Baswedan itu nggak ditinggalkan oleh PKS, ditinggalkan oleh Nasdem, ditinggalkan oleh satu oleh PKB, nggak mendukung mereka tuh. Yang tadinya mereka mendukung di Pilpres, sekarang mereka lebih baik bergabung dengan koalisi status quo ya. Ngakunya sih koalisi Indonesia Maju Plus ya. Tapi Anies Baswedan itu juga bagus ya orangnya. Dia menerima ya, menghargai keputusan PKS yang meninggalkan dia dan tidak jadi mendukung dia dalam Pilkada Jakarta ya. Dan dia tidak mau berbantah-bantah di depan media soal masalah tenggat waktu yang 40 hari itu ya. Menurut orang PKS dia sudah dikasih waktu 40 hari sampai 4 Agustus dan nggak bisa nambah partai tambahan untuk menambah kursi yang sampai 12, tinggal 4 lagi dari 18 kursi PKS kan. Tapi juga Anies merasa dia tadinya nggak ada pembicaraan soal tenggat waktu itu dan akhirnya dia menerima ya, keputusan dari PKS. Bagus ya, dia nggak mau men-challenge, nggak mau membantah, nggak mau marah dan dia menghormati keputusan. Sebagaimana dulu dia diberhentikan oleh Jokowi, dia nggak membantah ya. Dia karena sudah dicukupkan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan Nasional, ya sudah diterima, nggak bertanya kenapa diberhentikan oleh Jokowi. Ini satu sikap ya yang sangat luar biasa ya dari Anies Baswedan yang akan mengundang lawan-lawan politik di masa depan menjadi kawan-kawan yang baru. Ya, kita juga bingung dengan mundurnya Erlangga Hartarto. Lebih baik, pasti ada tekanan karena Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar itu berhasil ya menambah jumlah kursi pada level nasional untuk Golkar dan juga di daerah. Tapi dia mengundurkan diri mesti ada tekanan yang besar ya. Dan kita nggak usah bahas itu, kita rakyat maya menolong dirinya sendiri, menghibur dirinya sendiri. Kita lihat ini Yogi. Ya. Good, how old are you? Yes. You look young. You look like 19. Ini dari aplikasi Umi TV, wawancara dengan gadis Rumania. Si Yogi ini pinter bahasa Inggris, action, British. Dan katanya di video yang lain, saya lihat video-video dia itu lucu gitu ya. Dia sudah bisa bercanda pada level internasional dengan guyon-guyonan dalam bahasa Inggris. Kalah politisi kita yang suka terlalu serius dalam politik ya. Bahasa Inggrisnya juga belepotan. How old are you? How are you? 18. 18, yeah, that's good. You from Romania? Yeah. Hey, you best. How do you know that? Itu pakai bahasa Rumania tuh ya. I love you ini bahasa Romaninya apa tuh, aku orang ngerti. I just know tell you best. So how long you got that beautiful smile? Berapa lama kamu tetap punya senyum manis ya? Nggak usah ngomong politik, santai hidup kamu. I'm asking. I don't know. Aku cuma nanya, nggak usah baperan kira-kira gitu. You have a nice smile. I don't like my teeth. Ah, it's cute. It's nice. You like my teeth? Yeah. Why? You like my teeth? Ya, why? Kenapa kamu suka gigiku? Ini soal gigi aja soal gigi aja bisa, yang nonton bisa 5.000 viewers tuh 10 hari. Kita kalau bikin konten-konten politik, ratusan ribu susah, paling juga puluhan ribu. Ini sebagai YouTuber banyak duitnya si Yogi ini, karena viewersnya itu coba itu 10 hari aja yang nonton 500,5 juta viewers, berarti duitnya ratusan juta tiap hari ini, tiap bulan. Because it's cute. It's nice. Then bite it. Okay. For sure. By the way, you have a really good English. And your English. Kakinya ngangkat, Rek. Dengkulnya kelihatan tuh, auratnya.
Auratnya It's kelihatan. good as well. Thank you. Wow, I can tell that your English is good because of your grammar. It's perfect. Yeah, I really focused on the grammar. Like, I'm not good at grammar as well, but like I tried. Si perempuan ini membanggakan, dia memang fokus ya belajar grammar katanya. To speak grammatically correct. How? How? How did I learn like grammar? No. How did you do that? Being cute. Jadi gimana maksudnya? Bagaimana kamu melakukan itu? Apa maksudnya belajar grammar? Kata si cewek ini. Oh bukan. Bagaimana kamu itu tetap jadi cute ya? Cute itu apa sih? Cute itu lucu. Jadi dalam YouTube itu yang penting itu reaksinya itu yang bikin menarik ya. Nah kalau dalam politik, politik, konten-konten politik itu hampir-hampir nggak ada reaksi-reaksi, kecuali wawancara-wawancara itu yang suka datar gitu. Apalagi kalau monolog seperti saya kan nggak menarik ya. Nggak menarik kalau ada reaksi, terkejut, respon itu menarik. Jadi yang nonton jadi terhibur, banyak yang nonton. Kalau yang nonton banyak, terus nanti kan sudah dimonetisasi itu YouTube-nya. Itu nanti gajiannya, duitnya banyak. Kalau yang nonton banyak, iklannya juga ada. Dapat duit si Yogi ini. Dan kemudian dia tambah semangat untuk cari uang. Nggak usah dia mikirin politik. Meskipun pemerintah nggak nyiapin lapangan pekerjaan, dia nyiptain lapangan pekerjaan sendiri lewat memperlancar kemampuan bahasa Inggris. Dia terus main Ome TV. Modalnya cuman itu aja, internet. Ya kan, langganan internet sama aplikasi Ome TV. Ome, jadi langganan ya, bayar setahun cuman berapa gitu. Terus berani dia ngomong bahasa Inggris ya sama orang-orang lain. Biasanya pakai VPN ya. Kalau nggak pakai VPN, kita nggak bisa ngomong sama orang luar negeri. Oh, you have nice pickup line. No. I'm not trying to raising you up. Okay, I just try to be honest to you, okay? Because every time I go here and talking to some girls, like they just pretending to be cute, but you. Iya, dia sebenarnya nggak mau gombal katanya, tapi perempuan-perempuan di Ome TV itu biasanya imutnya itu dibuat-buat gitu, nggak natural ya. No, it's not like your cuteness is naturally. Tapi kalau kamu necessary cute natural ya, jadi cute-nya itu asli gitu. For sure. For sure. Beneran nih. Like, I can't even speak anymore. The problem is, do you believe it or not? Yes. Finally, yeah. It's good to be like to have self-love, to be confident. Mencintai diri sendiri itu penting ya, untuk membangun rasa percaya diri, kata si perempuan yang kita sampai akhir namanya siapa gitu nggak Do tahu. you love yourself? I do. We love the same person. Apakah kamu mencintai dirimu sendiri? I do. Jawabannya iya, saya mencintai diri sendiri. Saya mencintai the same person, kata saya mencintai same person, aku mencintai kamu gitu maksudnya. Tentu kaget ya. Logika yang sederhana yang dibalikkan itu terus kemudian menjadi satu gombalan yang menarik ya. Dan itu keunggulan dari si Yogi ini, yang kalau Atta Halilintar nggak bisa begini, atau Vicky Naki juga nggak bisa gombal-gombal, termasuk Ari Agassi itu bisa, tapi dia umumnya sama orang Indonesia, jarang sama orang luar negeri. Tapi kalau Yogi kayaknya spesialis suka gombal, tapi pakai bahasa Inggris, aksen British. Nah itu keunggulan si Yogi ini. Nggak tahu orang mana sih. That's insane. Sekarang banyak ini orang yang main Ome TV, anak-anak muda yang nggak usah kerja, tapi dia menciptakan lapangan kerja, cari uang, cari cuan, ya. Bukan hanya lewat Ome TV, tapi juga lewat prank, lewat taksi online seperti Ayah Ibrahim atau seperti Angga Chandra. Kalau Angga Chandra itu lebih ke prank nyanyi jadi jelek-jelek, terus kemudian dia mengeluarkan suara aslinya yang indah sehingga si penumpang taksi online yang di depan itu kerekam dan dia kaget. Nah kagetnya itu, respon terkejutnya itulah yang membuat video itu menarik ya.
Ya udah gitu dulu ya. Thank you. Yeah. Do you love yourself? I do love myself. Dibalik sama dia. Love the same person again. Ini menarik ya. Satu peluang ya untuk generasi milenial mencari uang di saat pemerintahan Jokowi itu gagal ya menciptakan lapangan pekerjaan dan banyak sarjana menganggur, banyak yang nganggur dan susah cari kerja. Sampai ada yang nganggur sarjananya 7 tahun. Lebih baik seperti Ari Agassi aja, dia setelah lulus kuliah dia pulang ke Tasikmalaya, kemudian dia main Umi TV 6 bulan dia tiap hari live streaming 6 jam setiap hari selama 6 bulan. Nggak ada yang nonton, sepi yang nonton. Tapi sekarang dia sudah bisa menikmati hasilnya dan dia banyak viewersnya, Ari Agassi Tambayong ya. Dan dia juga mempunyai satu klub diskusi atau disebut Discord itu ya, untuk percakapan internasional di antara anggota-anggota Discord itu, sehingga skills atau keterampilan bahasa Inggris itu makin terasah karena bicara dengan native speaker ya. Udah nggak usah ngomong politik ya, kita sekali-sekali melihat dunia lain ya, dunia remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada.
yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.